Okay, first of all, introduce myself. My name is Kadaka Mahendra. With NPM 1941 1030. Here I will talk a little about human resource management, namely about pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengertian PSDM. Yang pertama ada yang di makro, yaitu suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Nah, perencanaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan. Nah, yang kedua ada di bidang mikro. Mikro sama dengan makro, tapi di lingkungan unit kerja, proses perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan karyawan untuk mencapai hasil optimal. PSDM sebagai investasi continuous quant yang harus ada dan terjadi di organisasi. Jadi Conditio Science Quants ini harus ada di sebuah organisasi. Nah, di sini ada modal pembangunan SDA. Yang pertama ada SDA, yang kedua ada SDM. Nah, SDM ini ada kuantitas, yang kedua ada kualitas atau kemampuan fisik atau kesehatan dan status gizi. Yang kedua, yang terakhir ada non fisik atau diklat. Nah, perlunya PSDM untuk memenuhi kebutuhan manusia, hierarki kebutuhan manusia Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau basic need. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman atau safety need. Dan yang ketiga ada kebutuhan love dan belonging, social need. Yang keempat ada kebutuhan akan harga diri atau esteem need. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yaitu atau sering disebut dengan self actualization need. Nah, di sini ada aktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada PSDM, faktor internal, yaitu tujuan organisasi. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam atau internal sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang dimaksud faktor internal itu adalah tujuan organisasi. Sebuah organisasi pasti memiliki sebuah tujuan-tujuan yang akan digapai dan juga pasti memiliki sebuah angan-angan yang sekiranya harus digapai dan pasti punya tujuan. Yang kedua ada strategi jangka panjang. Nah, faktor internal sendiri itu ada strategi jangka panjang juga, yaitu strategi yang memikirkan bukan untuk saat ini saja atau hasilnya tidak bisa kita lihat instan sekarang, tapi itu terjadi dalam jangka yang panjang atau jangka berkelanjutan yang bisa kita nikmati mungkin sekitar beberapa tahun berikutnya. Yang kedua ada organisasi. Nah, ada besar kecilnya organisasi. Nah, besar kecilnya organisasi itu juga termasuk dalam faktor internal. Karena besar kecil organisasi bergantung pada internal dari organisasi itu sendiri. Yang keempat adalah sifat dan jenis kegiatan. Nah, sifat dan jenis kegiatan ini lebih ke sebuah program kerja atau apa sih yang mau dituju, kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Jadi sifat dan jenis kegiatan ini masuk ke dalam faktor internal PSDM. Nah, yang terakhir ada jenis teknologi yang dimanfaatkan. Nah, di sebuah organisasi juga perlu yang namanya pemanfaatan teknologi. Apalagi di era yang sekarang ini, yang serba digital, pasti semua kebutuhan harus memerlukan yang namanya teknologi. Jadi, teknologi sudah tercantum dalam faktor internal sebuah organisasi. Nah, yang ini ada B, faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang dipicu dari luar. Nah, yang ini ada kebijakan pemerintah.
Nah, kebijakan pemerintah sendiri itu adalah faktor eksternal bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Karena itu bukan kebijakan dari perusahaan itu sendiri, tapi kebijakan dari luar manajemen perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua ada sosial budaya masyarakat. Kita tahu sendiri, sosial budaya masyarakat itu berbeda-beda dan juga setiap daerahnya itu tidak sama. Jadi, faktor budaya masyarakat ini tidak bisa dicantumkan ke internal. Dia maksudnya ke eksternal, ke faktor eksternal. Yang ketiga ada perkembangan iptek. Nah, di sini ada usia kerja. Bekerja kegiatan yang memperoleh penghasilan minimum 2 hari per minggu. Nah, yang pertama ada usia kerja di beberapa negara. Contohnya di Indonesia 15 sampai 55 tahun untuk usia kerja yang ada di Indonesia. Nah, di USA itu dari umur 16 tahun sampai 60 tahun. Nah, dia bisa memulai kerja di 16 tahun dan pensiun di umur 60 tahun. Nah, sedangkan di India 14 tahun sampai 60 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Jumlah yang menganggur, jumlah angka kerja dikali 100%. Nah, selanjutnya ada struktur keahlian tenaga kerja. Yang pertama ada sarjana, yang kedua ada teknik ahli, yang ketiga ada teknik industri, yang keempat ada juru teknik, yang kelima ada setengah terakhir ada tidak terlatih. Nah, latihan dan pengembangan. Nah, tidak jarang para karyawan baru yang diterima tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka. Bahkan, para karyawan yang sudah berpengalaman pun perlu belajar dan menyesuaikan dengan organisasinya. Nah, orang-orangnya, kebijaksanaannya, dan prosedur-prosedurnya. Mereka memerlukan latihan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas secara sukses. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Selamat menonton video saya.